Benda mirip granat ditemukan saat pekerja gali pondasi rumah di Palembang. Curah hujan tinggi, Sumsel diminta waspada bencana hidrometeorologi. Mudik gratis Sumsel 2025, kereta api dan bus siap antar ke berbagai tujuan. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah informasi dari wilayah Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain 3 informasi utama tadi, masih ada informasi menarik lainnya akan kami sampaikan untuk Anda. Bersama saya Robiansyah, Anda menyaksikan Kompas Sumbasel di Kompas TV, independen terpercaya. Kita awal informasi pertama, saudara, seorang pekerja bangunan di Palembang menemukan benda mencurigakan saat menggali tanah untuk pondasi rumah. Benda itu diduga granat peninggalan masa perang dan diduga masih aktif. Warga Jalan Ahmad Yani Lorong Haji Umar, Kelurahan 8 Ulu, Seberang Ulu, Palembang, dikejutkan dengan penemuan benda yang diduga bahan peledak Jumat 7 Maret 2025 pagi. Tim Gegana Brimopolda Sumsel turun ke lokasi setelah mendapat laporan untuk memeriksa dan memindahkan benda mencurigakan tersebut. Demi keamanan, polisi meminta warga menjauh hingga radius 20 meter dari lokasi. Penemuan benda ini bermula saat seorang pekerja bangunan menggali tanah sedalam 3 meter untuk pondasi rumah. Awalnya ia mengira benda itu hanya coran semen, namun setelah diangkat, bentuknya menyerupai bahan peledak berbentuk bulat agak lonjong dengan berat sekitar 6-7 kg. Di lubang tengah itu. Waktu itu kita lagi apa, Pak? Ngeduk. Punya kok itu tuh coran, jadi digebuk dulu. Tahu-taunya besi naik pucuk baru. Benda tersebut diduga merupakan peninggalan masa perang dan kemungkinan masih aktif. Meski demikian, Kapolsek Seberang Ulu 1 Palembang belum bisa memastikan apakah itu benar-benar bahan peledak karena masih dalam penyelidikan tim Gegana. Penemuan bom ini belum bisa dipastikan ya. Kita belum bisa menyatakan bahwa ini bom. Nanti ada tim J-Bom yang akan turun untuk memastikan ini bisa dikatakan benda mencurigakan. Benda mencurigakan yang belum diketahui. Jadi belum kita pastikan. Jadi yang memastikan ahlinya nanti. Untuk memastikan status dan tingkat bahayanya, tim Gegana membawa benda tersebut ke markas mereka untuk pemeriksaan lebih lanjut. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, Sumatera Selatan diprediksi diguyur hujan sedang hingga lebat dalam sepekan ke depan. Kondisi ini berpotensi memicu bencana hidrometeorologi. Pemerintah daerah diminta bersiap dengan langkah mitigasi dan penanganan terutama di wilayah Barat Sumsel. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi Sumatera Selatan akan diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat selama sepekan ke depan atau hingga 12 Maret 2025. Curah hujan diperkirakan berkisar antara 5 hingga 50 mm per hari dengan kecepatan angin rata-rata 15 hingga 25 knot. Hujan diprediksi terjadi siang, sore, dan malam hari yang berpotensi memicu bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan pohon tumbang. Berdasarkan perakiraan cuaca bulanan, curah hujan pada Maret cenderung lebih tinggi dengan puncaknya terjadi hingga awal April. Wilayah yang berisiko tinggi terhadap bencana ini seperti Muratara, Empat Lawang, Ogan Ilir, Lahat, Banyuasin, Musi Banyuasin, dan Palembang diminta meningkatkan kewaspadaan. Langkah mitigasi perlu disiapkan, mengingat saat ini telah terjadi banjir serta kerusakan infrastruktur di beberapa daerah, termasuk Musi Banyuasin dan Muratara. Masuki di bulan Maret 2025, Sumatera Selatan secara umum masih berada di musim penghujan. Nah, barangkali seminggu terakhir ini setidaknya kita sudah merasakan di beberapa kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan dampak dari bencana hidrometeorologi basah yang diakibatkan dari adanya curah hujan yang turun di beberapa kabupaten kota. Ini ada seperti yang di Muratara, kemudian Empat Lawang, Lahat, Oku, Muarenim, bahkan tadi pagi kami menerima laporan di daerah Pali, itu banjir sudah menggenangi beberapa pemukiman yang ada di beberapa kabupaten tersebut. Masyarakat diimbau untuk membersihkan aliran air di lingkungan masing-masing, serta tidak membuang sampah sembarangan mencegah genangan dan banjir.
Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, program MBG tetap berjalan selama Ramadan di Palembang. Menu yang disediakan takjil untuk berbuka puasa dengan wadah makanan yang dibawa sendiri siswa dari rumah. Kegiatan belajar mengajar kembali dimulai pada Kamis 6 Maret 2025. Program makan bergizi gratis tetap berjalan selama Ramadan meski menu yang disediakan berbeda dari hari biasa. Jika biasanya siswa menerima makanan basah untuk dikonsumsi di sekolah, selama Ramadan menu diganti takjil atau makanan kering yang bisa dibawa pulang untuk berbuka puasa. MBG hari pertama saat Ramadan, siswa mendapat biskuit, 5 butir kurma, susu sereal, sebutir telur rebus, dan pisang Ambon. Paket makan ini dikemas dalam goodie bag kecil, namun wadahnya harus dikembalikan sehingga siswa diimbau membawa tempat makan dari rumah. Kita kan menunya itu dari Badan Gizi, jadi kita menerima gitu kan. Nanti kita lihat, kita nanti evaluasi dengan siswa. Jadi besok itu kan biasanya siswa itu berkomentar gitu ya. Nah, jadi kita nanti request gitu, Pak, misalnya anak-anak nanti minta ditambah apa atau ditukar atau bagaimana gitu. Jadi kita biasa komunikasi gitu. Antusias siswa tetap terlihat saat menerima menu MBG. Takjil yang diberikan sudah sesuai untuk dibawa pulang. Meski beberapa siswa masih berharap ada susu sebagai pelengkap, meskipun sudah tersedia susu sereal penggantinya. Ada kurma, pisang, kurma, telur sama energen. Ada yang kurang nggak? Masih ada minta apa nih? Nggak ada kurang. Cukup ya? Ya. Kalau di sebelum zaman bulan puasa sih itu kan dikasih makanan yang basah. Nah, jadi pas bulan puasa ini dikasih makanan yang kering biar pas pulang nanti pas buka puasa itu makanannya nggak udah basi. Kayaknya enak sih Kak buat buka puasa, buat nemenin buka puasa nanti itu udah cukup sih buat anak sekolah kayak kami. Selama Ramadan, menu MBG tetap disusun dengan memperhatikan keseimbangan gizi. Badan Gizi Nasional memastikan setiap paket makanan yang diberikan memenuhi kebutuhan nutrisi siswa. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, pasar murah yang digelar pemerintah Kota Palembang selama Ramadan disambut antusias warga. Mereka berburu sembako murah untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Pemerintah Kota Palembang menggelar pasar murah selama Ramadan 2025. Kegiatan ini disambut warga yang sudah memadati lokasi. Salah satunya Eli, warga Kalidoni, yang datang ke pasar murah di kantor Kelurahan Sungai Celincah sejak pagi. Ia memanfaatkan kesempatan ini untuk membeli kebutuhan seperti beras, minyak goreng, telur, dan makanan ringan. Ia sangat terbantu dengan pasar murah. Harga kebutuhan lebih murah dibandingkan di pasar. Ia berharap harga terjangkau seperti ini bisa terus berlanjut tidak hanya saat operasi pasar. Saya minta menurun barang-barang, turun barang-barang semuanya, murah terus, jangan naik-naik. Itu harapan saya semuanya, jadi enak semua. Pasar murah digelar untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan. Pemkot Palembang bekerja sama dengan distributor melakukan hal tersebut untuk mengantisipasi lonjakan harga. Nah, saya sudah juga minta untuk mengumpulkan para distributor. Kemarin saya sudah minta juga dengan Pak Asisten 2, Dinas Perdagangan dan juga dinas terkait agar kalau memang terjadi peningkatan maka kita harus cari solusinya. Dan sekarang kita lagi mengumpulkan para distributor sehingga tidak ada gejolak harga terlalu tinggi. Saat pasar murah, beberapa komoditas dijual lebih murah, seperti minyak kita Rp14.700 per kilogram, telur Rp25.000 per kilogram, daging sapi mulai Rp105.000 hingga Rp125.000 per kilogram, dan ayam potong Rp34.000 per kilogram. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tetap meneruskan program mudik gratis untuk warganya. Tahun ini, kuota mudik gratis di provinsi ini mencapai 2.113 orang. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyiapkan kuota mudik gratis untuk 2.113 warga tahun ini. Program khusus untuk pemegang KTP Sumsel dengan maksimal 4 orang dalam satu kartu keluarga. Pendaftaran dibuka secara online mulai 17 Maret 2025 dengan kuota terbatas. Jika penuh akan ditutup. Moda transportasi yang disediakan program terdiri dari kereta api dan bus.
Untuk kereta api, rutenya dari Palembang ke Lampung dan Lubuk Linggau. Sementara bus, rute mencakup berbagai daerah di Jawa dan Sumatera. Untuk rute ke Pulau Jawa, pemudik bisa menuju Solo, Yogyakarta, dan Bandung. Sementara tujuan di Sumatera meliputi Sumatera Barat, Solok, Padang, Lubuk Basung, dan Sumatera Utara, Padang Sidempuan, dan Medan. Dalam provinsi, tersedia perjalanan dari Palembang ke berbagai kabupaten dan kota, seperti Lubuk Linggau, Muratara, Muara Enim, Lahat, Pagar Alam, Oku, Oku Timur, dan Oku Selatan. Dan ini diutamakan untuk masyarakat Sumatera Selatan dan juga sifatnya gratis. Pada harapan kami ini direncanakan untuk pembukaan pendaftaran itu tanggal 17 Maret secara online. Program sejalan dengan anjuran pemerintah agar masyarakat tidak menggunakan kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi umum saat mudik. Langkah ini juga untuk mengurangi angka kecelakaan selama arus mudik Lebaran. Tim Liputan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Usai jeda saudara, kami masih akan kembali dengan sejumlah sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbasel. Anda masih menyaksikan Kompas Sumbasel, saudara, dan saatnya kita akan menyimak sejumlah sorotan dari wilayah lain di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Lampung, Bengkulu, dan Kepulauan Bangka Belitung. Satu lagi belum ditemukan, 2 yang sudah ditemukan mengambang. 3 orang mahasiswa Institut Maritim Prasetya Lampung yang sedang melakukan program kuliah kerja nyata hanyut terbawa arus Sungai Margo yang berada di Kabupaten Pesawaran Lampung pada Senin kemarin. Setelah dilakukan pencarian, 2 jasad atas nama Rizky Kurniawan, Riki Anggara berhasil ditemukan pada Selasa sore dalam kondisi tak bernyawa. Sementara 1 korban lain, Dedi Muhammad Sanjaya, belum ditemukan dan tim gabungan masih terus melakukan pencarian. Korban yang diseret arus di sungai Desa Sabu, Gerigip, atas nama Dedi Muhammad Sanjaya, usia 22 tahun, jenis kelamin laki-laki, Desa Gunung Sula, Kecamatan Waihalim, Bandar Lampung. Sudah kami ketemukan di siang tadi jam 11.30 dan 2 orang kawannya sudah ditemukan pada kemarin. Di tengah kondisi cuaca ekstrim saat ini, warga diimbau untuk lebih waspada dan tidak beraktivitas di aliran sungai maupun kawasan pantai untuk sementara waktu. Roma Friaidam, Kompas TV, Lampung. Narkotika jenis sabu-sabu seberat 2,5 kg dan 200 butir pil ekstasi dimusnahkan oleh Polresta Bandar Lampung bersama stakeholder terkait pada Rabu kemarin. Barang haram tersebut dimusnahkan dengan cara dilarutkan menggunakan cairan pembersih lantai dan dihancurkan dengan menggunakan mesin blender. Kapolresta Bandar Lampung, Kombes Alfred Jacob Tilukai, mengungkap pemusnahan barang bukti ini dilakukan setelah berkas perkara dilimpahkan ke Kejaksaan, serta mendapat petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum. Ia juga menjelaskan dalam praktik pengungkapannya, tersangka sebanyak 25 orang yang diamankan merupakan jaringan pengedar narkotika lintas provinsi. Hari ini kami memusnahkan barang bukti narkoba yang telah berhasil kami amankan, terdiri dari sabu seberat 2.424,74 gram dan 202 butir pil ekstasi. Nilai ekonomis dari barang bukti ini mencapai lebih dari 2.495.440.000 rupiah yang dapat digunakan oleh kurang lebih 2.325 jiwa. Dari hasil pemusnahan ini bisa menyelamatkan 12.000 jiwa dari bahaya penyalahgunaan dan ketergantungan terhadap narkotika jenis sabu-sabu dan pil ekstasi.
Polresta Bandar Lampung juga berkomitmen untuk memberantas segala bentuk peredaran narkotika, baik secara daring maupun konvensional yang berada di wilayah Kota Bandar Lampung. Roma Afriya Idam, Kompas TV, Lampung. RS, seorang driver taksi online yang mengaku sebagai anggota polisi ini hanya bisa menunduk pasrah saat digiring tim Satreskrim Polresta Bandar Lampung. Modus menjadi seorang polisi gadungan, pelaku melancarkan aksi asusila terhadap anak yang masih berusia di bawah umur. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti diantaranya sepucuk senjata api jenis airsoft gun, lencana polisi, hingga foto serta video tindak asusila terhadap korbannya. Polisi menduga kuat masih ada korban anak di bawah umur lainnya yang menjadi sasaran nafsu bejat pelaku. Setelah kita kan ini, jadi selain tadi yang sudah melapor di kita, dia ini janji akan beri uang dan kemudian beri handphone, kemudian terjadi perilaku tadi, tapi juga kita duga ada korban-korban lain yang mungkin sama posisinya tapi dengan menggunakan modus yang lain. Jadi makanya kita temu ada ini nih, punyanya Pak Kasasir saya dipinjam rumahnya. Sama ini ada apa? Airsoft gun. Diduga airsoft gun. Atas perbuatannya, pelaku kini harus mendekam di sel tahanan dan terancam hukuman penjara 15 tahun. Roma Afriya Idam, Kompas TV, Lampung. Bulan suci Ramadan menjadi berkah tersendiri bagi sejumlah pelaku usaha buah kolang-kaling yang terletak di kawasan Kelurahan Sukarame 2, Kecamatan Teluk Betung Barat, Bandar Lampung. Pasalnya, para pelaku usaha buah kolang-kaling kini sudah mulai kebanjiran pesanan hingga harus meningkatkan jumlah produksi mencapai 500 kg per hari. Padahal jika di hari biasa hanya memproduksi 200 kg buah kolang-kaling. Yadi selaku pekerja kolang-kaling menjelaskan dalam proses pembuatannya, mula-mula kolang-kaling dipisahkan dari tangkainya dan direbus selama 3 jam untuk selanjutnya dikupas. Selanjutnya, kolang-kaling digeprek lalu direndam selama 3 hari untuk menghasilkan tekstur yang lebih kenyal. Kalau setiap harinya ya harus setiap hari kalau Ramadan gini, cuma kan kalau produksi Bapak El ini kan setiap hari ada. Oh. Karena memenuhi pasar ya. Sampai ke Jakarta sih, ada peminat Jakarta ya, terutama sih Bandar Lampung sih. Cuma kadang-kadang ada yang nyebrang ngirim ke Jakarta. Hal serupa juga disampaikan Siti selaku pekerja kolang-kaling yang mengaku bahagia dengan momen keberkahan yang didapat jelang Ramadan. Dalam sehari, ia bisa mengupas buah kolang-kaling sampai sekitar 10 ember besar. Untuk 1 kilogram kolang-kaling dijual dengan harga Rp14.000 yang ternyata dipasarkan hingga ke Pulau Jawa. Banyak ya? Setiap hari nggak libur. Nggak libur? Ada terus ya. Dari jam 8, jam 7. Kan di rumah udah beres baru kesini ya. Produksi kolang-kaling yang sudah digeluti sejak 10 tahun silam di Kecamatan Teluk Betung Barat, Bandar Lampung ini mampu memberdayakan masyarakat sekitar dengan masih menggunakan proses produksi secara tradisional. Roma Afriya Idam, Kompas TV, Lampung. Aksi kejar-kejaran terjadi usai petugas gabungan mengepung tempat persembunyian para pelaku. Sempat berupaya kabur dari polisi, para pelaku kemudian ditangkap. Dari 4 pelaku yang ditangkap, 3 diantaranya merupakan residivis kasus yang sama. Sementara 1 pelaku lain berperan sebagai penadah. Para pelaku ditangkap usai polisi mendapatkan laporan korban yang mengaku kehilangan 10 batang besi seberat 400 kg senilai jutaan rupiah. Melakukan penangkapan terhadap 3 orang tersangka yang berada di Sengeliat dikarenakan 3 pelaku ada 2 LP di Pangkalan Baru dan di Sengeliat. Terus untuk saat ini 3 orang tersangka diamankan di Polres Bangka untuk melakukan penyidikan atau mempertanggungjawabkan kelakuan 3 orang tersangka tersebut.
Zeri Jimas, warga Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara, diamankan polisi usai membawa kabur sepeda motor bersama surat kendaraan milik rekannya sendiri sesama petani sawit. Peristiwa ini bermula saat korban yang sudah mengenal dekat pelaku mengizinkannya untuk menginap di rumahnya selama beberapa hari. Namun kebaikan korban justru dimanfaatkan pelaku untuk melancarkan aksi kejahatannya. Pelaku melancarkan aksinya saat korban bersama keluarganya tertidur di malam hari. Namun sewaktu bangun, motor korban sudah tidak berada lagi di rumah dan pelaku menghilang. Tak hanya kehilangan sepeda motor, di hari sebelumnya korban juga sempat kehilangan uang sebesar Rp700.000 yang diduga juga diambil oleh pelaku. Pelaku ini dalam melakukan pencurian ini, untuk korban sendiri merupakan rekan kerjanya, sama-sama pendodo sawit. Jadi untuk pelaku ini sudah 2 minggu berada di rumah korban. Kemudian pada hari Kamisnya korban mengalami kehilangan uang sebanyak Rp700.000. Kemudian pada hari Minggunya istri korban pada saat itu ketika bangun dan kemudian keluar rumah melihat bahwa motornya sudah tidak ada. Pelaku sendiri diketahui merupakan residivis kasus pencurian. Akibat perbuatannya, pelaku kini terancam kurungan penjara hingga 5 tahun. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Selama bulan Ramadan, jam kerja aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu berkurang. Wakil Gubernur Bengkulu Mian menyebut pengurangan jam kerja ini mengacu pada aturan di tahun sebelumnya yang mana jam kerja berkurang menjadi 7 jam. ASN nantinya akan mulai bekerja pada pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat untuk Senin hingga Kamis. Sementara di hari Jumat jam kerja dimulai pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga 15.30 waktu Indonesia Barat. Meski jam kerja berkurang, Wakil Gubernur memastikan produktivitas dan kinerja ASN tetap optimal di bulan Ramadan. Kita serahkan bagaimana Pak Sekda hari ini juga rapat, nanti besok juga dan seterusnya. Tentunya sesuai dengan regulasi, aturan, dengan tidak mengesampingkan produktivitas kerja kepada layanan masyarakat. Tentunya jamnya disesuaikan dan ibadah juga tetap berjalan, semua seperti mengacu tahun-tahun sebelumnya. Ya. Pelayanan publik juga dipastikan tetap berjalan seperti biasa termasuk pelayanan di fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Panen raya jagung tahap pertama ini dilakukan Polda Bengkulu yang dipusatkan di lahan pertanian warga Kelurahan Tanjung Jaya, Kota Bengkulu, Rabu siang. Jagung yang dipanen ini merupakan hasil tanam yang dilakukan akhir tahun 2024 lalu oleh Polda Bengkulu bersama Forkopimda di lahan pertanian warga. Total seprovinsi Bengkulu, panen raya jagung ini menghasilkan 30 ton jagung untuk pakan ternak di lahan seluas 15 hektar. Jumlah ini terbilang belum memenuhi target karena masih tahap pertama dilakukan. Usai dipanen, hasil jagung ini akan disalurkan sementara ke Bulog. Namun jika nantinya hasil melimpah juga akan disalurkan ke BUMDes sehingga dapat membantu para petani. Jelas dari berbagai macam ya. Kalau saat ini kan kita baru mendapatkan hasil 30 ton. Itu masih bisa ditampung oleh Bulog. Apabila di daerah tersebut bisa ditampung oleh BUMDes ataupun yang bisa menampung yang lain sebagainya, bisa silahkan. Petani setempat bersyukur dengan hasil panen raya pertama ini. Mereka berharap ke depan akan banyak tanaman lain selain jagung yang ditanam di lokasi ini sehingga mampu mensukseskan program pemerintah pusat. Panen raya hari ini kami juga dari Polda mengucapkan terima kasih dan hasil inilah yang dapat kami sampaikan kepada pemerintah atau jagung inilah yang kami dapat tanam untuk tahap pertama ini walaupun belum maksimal. Saya rasa untuk kelanjutannya kami mohon bantuan dari pemerintah untuk kelanjutan ke depannya untuk menanam varietas lainnya. Tak hanya jagung, Polda Bengkulu hari ini juga melakukan kegiatan panen sayur pare yang merupakan program pangan lestari.
Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Demikian tadi saudara sejumlah sorotan dari wilayah lain di Sumatera bagian selatan dan selanjutnya kami masih akan hadirkan sejumlah sorotan menarik lainnya. Usai jeda Kompas Sumbasel akan segera kembali. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Kompas Sumbasel. Saudara, demi memenuhi kebutuhan susu anaknya yang masih berusia 9 bulan, seorang pria di Palembang menjadi kurir narkoba. Aksinya berakhir setelah polisi menangkapnya dengan barang bukti 1.000 butir pil ekstasi dan 8 kg sabu. Seorang kurir narkoba jaringan internasional SBP tertunduk dan menangis usai ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Palembang. Pria 36 tahun ini diamankan di rumahnya di Gandus, Palembang. Dalam penangkapan itu, polisi menemukan 1.000 butir pil ekstasi dan 8,35 kg sabu yang disembunyikan di dalam rumahnya. Kapolrestabes Palembang mengungkapkan tersangka merupakan residivis yang sudah lama dipantau polisi. 2 minggu sebelum penangkapan, petugas telah mengawasi pergerakannya. Diketahui tersangka telah menjual 2 kg sabu ke pengedar. Narkoba tersebut berasal dari Malaysia dan diperoleh tersangka dari temannya PN. Barang bukti tersebut kita dapatkan dalam satu tempat yang tersembunyi di dalam sebuah koper yang sengaja disembunyikan untuk dipelakukan kepada kita penegak hukum agar kiranya tidak menyangka bahwasanya dalam tempat yang tersembunyi tersebut terdapat barang-barang yang dilarang maupun yang menjadikan objek daripada Satuan Reserse Narkoba Polres Palembang dalam mengungkap tindak pidana narkotika. Tersangka yang sehari-hari bekerja serabutan sebagai juru parkir mengaku sadar risiko menjadi kurir narkoba. Namun, ia nekat menjalaninya demi membeli susu untuk anaknya yang masih berusia 9 bulan karena belum mendapatkan pekerjaan tetap. Bahkan, ia menyembunyikan pekerjaan ilegalnya dari sang istri. Itu kok kita tergiur kenapa? Kita nggak kerja? Belum dapat kerja. Belum kerja. Oh, sudah berkeluarga? Punya anak? Berapa anaknya? Umur berapa? 9 bulan. Kok nggak berpikir panjang itu loh, kan punya anak, kan resikonya, tahu nggak resikonya bawa ini? Ya. Tahu? Oh, kok masih dilakuin? Kepepet. Ekonomi, Pak. Ekonomi. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman mati, sementara polisi masih mencari pemasok utama PN yang masih dalam pengejaran. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara Menteri Pertanian Amran Sulaiman menargetkan Sumatera Selatan naik ke peringkat 3 sebagai penghasil beras nasional dalam 5 tahun ke depan. Target ini dicanangkan karena potensi besar yang dimiliki provinsi tersebut. Saat sosialisasi instruksi Presiden nomor 3 tahun 2025 tentang pendayagunaan penyuluh pertanian di Palembang, Mentan menyampaikan 2019 Sumsel berada di peringkat 8 penghasil beras terbesar nasional. Kini provinsi ini telah naik ke peringkat 5. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah menyiapkan tambahan 1 juta hektar lahan baru untuk padi dengan tahap awal pengembangan 150.000 hektar tahun ini. Selain itu, modernisasi pertanian akan dipercepat dengan penyaluran alat dan mesin pertanian dalam jumlah besar. Pemanfaatan alsintan secara optimal diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian secara signifikan dan mendukung ketersediaan beras nasional. Kementerian Pertanian juga memperkuat peran penyuluh pertanian dengan mendorong mereka untuk terus berinovasi dan berkompetisi. Kita upayakan masuk 3 besar, kalau bisa nomor 1. Kenapa? Potensinya besar. Kami ini adalah pertanian yang kita prioritaskan. Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, dan Papua Selatan. Ini menjadi terbesar. Kita rancang pertaniannya menjadi lumbung pangan nasional. Dan insya Allah pasti meningkat. Minimal nomor 3 nanti ke depan. Penyuluh kita akan support mereka. Kita ingin mereka berkompetisi. Kalau berhasil swasembada bahkan ekspor, itu dari 37.000 penyuluh kami siapkan 5.000 sampai 10.000 motor yang terbaik.
Penyuluh di Sumatera Selatan tengah mengembangkan tanaman jagung sebagai upaya mendukung ketahanan pangan selain padi. Namun tantangan utama yang dihadapi keterbatasan lahan. Sekarang tuh lahan Pak, masalah lahan. Lahan kami sudah sebagian besar tuh dipakai batu bara. Jadi kurang itu Pak untuk lahan tanaman, untuk tambah tanam jagung. Kami tetap pelaksanaan tanaman padi sawah. Itu jadi petani tuh sekarang karena lahannya tidak ada, sudah berkurang untuk tanaman jagung. Jadi untuk kecamatan kami yang Mabia Barat tuh banyak yang belum tanam jagung. Berbagai upaya ini diharapkan Sumatera Selatan dapat mencapai target yang dicanangkan dan berkontribusi lebih besar pada ketahanan pangan nasional. Purwantoro, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, Festival Jajan Bukoan kembali digelar di Palembang, Sumatera Selatan. Event kuliner Ramadan ini digelar 5-17 Maret mendatang, melibatkan 35 gerai UMKM dengan menyajikan beragam takjil menggoda mulai kue tradisional hingga minuman segar siap menemani ngabuburit. Pelataran Monumen Perjuangan Rakyat Palembang menjadi lokasi Festival Jajan Bukoan 2025. Berbagai kuliner khas dan takjil tersedia di festival ini, menjadikannya pilihan utama warga untuk berburu menu berbuka sembari ngabuburit menunggu azan maghrib. Tak hanya sebagai ajang berburu takjil, festival juga wadah pelaku usaha mikro, kecil dan menengah untuk mengembangkan usahanya. Dengan kegiatan ini, Pelataran Monpera dikenal pula sebagai destinasi wisata kuliner menarik saat Ramadan di Palembang. Kisaran dari ada yang 10 sampai dengan 40.000 kisarannya seperti itu. Jadi insya Allah terjangkau, makanannya juga terjangkau dengan masyarakat. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pun memberikan dukungan pada penyelenggaraan festival. Setiap tahunnya, festival diharapkan terus diadakan untuk mendorong pertumbuhan UMKM serta memperkuat daya tarik wisata kota. Walaupun di kota juga, di desa ini budaya gitu. Nah budaya gitu ini kita lestarikan, kita itu ada makanan khas memang Sumatera Selatan ini dijual di sini. Nah itu kalau pesan diteruskan ini lebih banyak lagi setiap tahunnya. Festival berlangsung hingga 17 Maret 2025 diikuti 35 gerai kuliner yang menyajikan aneka makanan dan minuman khas. Salah satu jajanan yang paling diburu adalah jongkong, kuliner jadul Palembang yang laris terjual. Jual jongkong, Pak? Karena lebih menarik dengan makanan jadul. Untuk berbuka puasa enak? Iya, cocok sekali karena dia kalau manis rasanya, cocok untuk berbuka puasa. Selain berburu takjil, pengunjung bisa menikmati berbagai hiburan yang disiapkan penyelenggara. Iya sih sekalian, soalnya kan jarang kan ada tenan-tenan yang dibuka di Monpera karena mungkin aku baru pertama kali juga kesini. Sama siapa? Sendirian. Ya. Lokasi strategis dan banyaknya pilihan makanan dengan harga terjangkau menjadikan Festival Bukoan di Pelataran Monpera sebagai tempat favorit warga untuk ngabuburit sambil menikmati suasana Ramadan. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kita ke sorotan lainnya, saudara. Di tepian Sungai Musi Palembang berdiri sebuah musola kecil yang syarat sejarah. Namanya Musola Al-Kausar, tempat ibadah yang telah menjadi saksi perjalanan waktu sejak abad ke-18. Berbeda dari musola umumnya, Al-Kausar hanya diperuntukkan bagi jemaah laki-laki mengikuti aturan syariat Islam. Di antara permukiman warga di tepian Sungai Musi berdiri bangunan sederhana berukuran 10 x 12 meter. Bangunan itu adalah Musola Al-Kausar, tempat ibadah yang menjadi bagian dari sejarah Palembang sejak abad ke-18. Musola didirikan Habib Hussein bin Abdullah Al-Kaf, salah satu tokoh muslim di kota ini. Selain sebagai tempat sholat, Al-Kausar juga menjadi pusat dakwah pendirinya dalam menyebarkan ajaran Islam pada masyarakat sekitar. Sejarah panjang musola ini sempat diuji pada masa Perang 5 Hari 5 Malam tahun 1947. Saat itu, kolonial Belanda membom kawasan Palembang termasuk musola Al-Kausar yang mengakibatkan sebagian bangunannya hancur. Ibadah pun terhenti sementara. Namun tak lama setelahnya, musola kembali dibangun Habib Muhsin Syekh Abu Bakar.
Kini Musola Al-Kausar masih berdiri kokoh dengan material utama kayu unglen yang kuat dan tahan ratusan tahun. Musola hanya diperuntukkan bagi jemaah laki-laki, mengikuti syariat Islam yang menganjurkan perempuan melaksanakan sholat 5 waktu di rumah. Musola Al-Kausar ini didirikan tahun sekitar 18 akhiran, abad 18 terakhir. 1890 hapus 18 berapa itu dibangun oleh Al-Habib Husin bin Abdullah Al-Kab. Pas ketika perang 5 hari 5 malam, ini musola ini dibom oleh Belanda. Dibom oleh Belanda, hancur. Separuh hancur dan dibangun lagi oleh Habib Muhsin Syekh Bakar. Dan dipelihara oleh daripada generasi marga Syekh Bakar. Meski berusia ratusan tahun, Musola Al-Kausar tetap terawat dengan baik. Warga sekitar secara swadaya bergantian membersihkan area ibadah yang juga kerap dijadikan tempat musyawarah. Selain sholat tarawih, itu cara Saat Ramadan, suasana musola semakin semarak. Berbagai kegiatan keagamaan seperti tausiah, tadarus, dan sholat tarawih menjadi bagian dari tradisi yang terus dijaga. Reski Oktora, Muklas Diferensial Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, saudara Kompas Sumbasel masih akan kembali dengan sejumlah sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Kompas Sumbasel, saudara, dan jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut kilas laporan utama Kompas Sumbasel hari ini. Warga Jalan Ahmad Yani, Lorong Haji Umar, Kelurahan 8 Ulu, Seberang Ulu, Palembang, dikejutkan dengan penemuan benda yang diduga bahan peledak Jumat 7 Maret 2025 pagi. Tim Gegana Brimopolda Sumsel turun ke lokasi setelah mendapat laporan untuk memeriksa dan memindahkan benda mencurigakan tersebut. Demi keamanan, polisi meminta warga menjauh hingga radius 20 meter dari lokasi. Penemuan benda ini bermula saat seorang pekerja bangunan menggali tanah sedalam 3 meter untuk pondasi rumah. Awalnya ia mengira benda itu hanya coran semen, namun setelah diangkat, bentuknya menyerupai bahan peledak berbentuk bulat agak lonjong dengan berat sekitar 6-7 kg. Di lubang tengah itu. Waktu itu kita lagi apa, Pak? Ngeduk. Menyangkut itu tuh coran, jadi digebuk dulu. Tahu-tahunya besi naik pucuk baru. Benda tersebut diduga merupakan peninggalan masa perang dan kemungkinan masih aktif. Meski demikian, Kapolsek Seberang Ulu 1 Palembang belum bisa memastikan apakah itu benar-benar bahan peledak karena masih dalam penyelidikan tim Gegana. Penemuan bom ini belum bisa dipastikan ya. Kita belum bisa menyatakan bahwa ini bom. Nanti ada tim J-Bom yang akan turun untuk memastikan ini bisa dikatakan benda mencurigakan. Benda mencurigakan yang belum diketahui. Jadi belum kita pastikan. Jadi yang memastikan ahlinya nanti. Untuk memastikan status dan tingkat bahayanya, tim Gegana membawa benda tersebut ke markas mereka untuk pemeriksaan lebih lanjut. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi Sumatera Selatan akan diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat selama sepekan ke depan atau hingga 12 Maret 2025. Curah hujan diperkirakan berkisar antara 5 hingga 50 mm per hari dengan kecepatan angin rata-rata 15 hingga 25 knot. Hujan diprediksi terjadi siang, sore, dan malam hari yang berpotensi memicu bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan pohon tumbang. Berdasarkan perakiraan cuaca bulanan, curah hujan pada Maret cenderung lebih tinggi dengan puncaknya terjadi hingga awal April. Wilayah yang berisiko tinggi terhadap bencana ini seperti Muratara, Empat Lawang, Ogan Ilir, Lahat, Banyuasin, Musi Banyuasin, dan Palembang diminta meningkatkan kewaspadaan. Langkah mitigasi perlu disiapkan, mengingat saat ini telah terjadi banjir serta kerusakan infrastruktur di beberapa daerah, termasuk Musi Banyuasin dan Muratara. Masuki di bulan Maret 2025, Sumatera Selatan secara umum masih berada di musim penghujan. Nah, barangkali seminggu terakhir ini setidaknya kita sudah merasakan di beberapa kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan
dampak dari bencana hidrometeorologi basah yang diakibatkan dari adanya curah hujan yang turun di beberapa kabupaten kota. Ini ada seperti yang di Muratara, kemudian Patlawang, Lahat, Oku, Muara Enim, bahkan tadi pagi kami menerima laporan di daerah Pali, itu banjir sudah menggenangi beberapa pemukiman yang ada di beberapa kabupaten tersebut. Masyarakat diimbau untuk membersihkan aliran air di lingkungan masing-masing, serta tidak membuang sampah sembarangan mencegah genangan dan banjir. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyiapkan kuota mudik gratis untuk 2.113 warga tahun ini. Program khusus untuk pemegang KTP Sumsel dengan maksimal 4 orang dalam satu kartu keluarga. Pendaftaran dibuka secara online mulai 17 Maret 2025 dengan kuota terbatas, jika penuh akan ditutup. Moda transportasi yang disediakan program terdiri dari kereta api dan bus. Untuk kereta api, rutenya dari Palembang ke Lampung dan Lubuk Linggau. Sementara bus, rute mencakup berbagai daerah di Jawa dan Sumatera. Untuk rute ke Pulau Jawa, pemudik bisa menuju Solo, Yogyakarta, dan Bandung. Sementara tujuan di Sumatera meliputi Sumatera Barat, Solok, Padang, Lubuk Basung, dan Sumatera Utara, Padang Sidempuan, dan Medan. Dalam provinsi, tersedia perjalanan dari Palembang ke berbagai kabupaten dan kota, seperti Lubuk Linggau, Muratara, Muara Enim, Lahat, Pagar Alam, Oku, Oku Timur, dan Oku Selatan. Dan ini diutamakan untuk masyarakat Sumatera Selatan dan juga sifatnya gratis. Harapan kami ini direncanakan untuk pembukaan pendaftaran itu tanggal 17 Maret secara online. Program sejalan dengan anjuran pemerintah agar masyarakat tidak menggunakan kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi umum saat mudik. Langkah ini juga untuk mengurangi angka kecelakaan selama arus mudik Lebaran. Tim Liputan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi saudara sekaligus menjadi akhir dari Kompas Sumbassel hari ini. Tetap saksikan konten lokal Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Dan kembali kami ingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi, kritik ataupun saran, dapat mengakses media sosial kami di @kompastv_palembang. Akhirnya, saya Robian pamit, terima kasih dan tetap menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat menjalankan ibadah puasa dan sampai jumpa.